Assalamualaikum, izin nyambung soal suplemen awet mudanya Dr. Sinclair ya. Yang belum pernah kita ulas yaitu ALA atau alpha lipoic acid. Yuk, hari ini kita cerita-cerita dikit soal ALA ini. Bukannya nyuruh atau merekomendasikan nih ya, disclaimer. Tapi ya semoga ini bisa membuka cakrawala gitu deh. ALA ini di satu sisi unik, tapi di sisi lain ada sisi kontroversialnya juga, nanti kita bahas sedikit. Udah dari beberapa lama, para penggiat anti penuaan, pakar-pakar longevity, itu rame-rame mengkonsumsi ALA, yaitu untuk diri mereka sendiri. Nah, masyarakat awam terus jadi pengen ikut-ikutan, biasalah. Terus disambutlah sama tukang-tukang suplemen, mereka pada bikin produk suplemen ALA, di toko-toko online kita juga banyak. Orang-orang awam tuh ya, kayak saya gini itu kan ibaratnya kayak menjangan gitu, atau kijang culun di padang rumput Afrika sana. Senangnya ikut-ikutan. Pada tahu gak sih fenomena kijang Afrika? Kalau yang jalannya seringnya ke Cimahi, Cicalengka, Cirebon, biasanya nggak tahu tuh soal Afrika. Saya jelasin aja lah ya fenomenanya. Jadi ya, kijang Afrika itu kayak gini. Dia itu jarak pandangnya terbatas. Walau begitu, kijang Afrika ini sukanya ikut-ikutan sama jerapah. Kalau dia lihat jerapah rame-rame mandang ke arah barat, terus blingsatan, ngibrit, lari ke arah timur, nggak usah banyak rapat, nggak usah banyak studi banding apa segala, itu kijang biasanya langsung aja ikut ngibrit ke arah timur. Entah ada singa, serigala, apa di arah sana, nggak tahu. Orang awam sukanya kayak gitu. Para pakar ngapain aja nih? Oh, mereka rame-rame pakai suplemen ALA, jebret, langsung aja ikut-ikutan. Piur, terus kecengkang, kecemplung, empang. Walah. Nah, agar kita ini kalau ikut-ikutan nggak sekonyol itu, izin yuk soal ALA kita cermati. Secara umum orang bilang ALA atau alpha lipoic acid ini antioksidan yang kuat. Kerjanya antioksidan itu untuk apa sih? Yaitu untuk meredam racun-racun yang disebut radikal bebas, dan radikal bebas ini mempercepat penuaan dan ngencengin namanya oksidatif stres. HLA itu dibilang juga bisa memperbaiki dan memperkuat mitokondria, mesin utama pengolah energi di tingkat sel-sel tubuh kita. Jarang loh ada zat atau suplemen yang dampaknya sampai ke mitokondria. Yang kebanyakan itu, mitokondria ini kena dampak negatif aja terus, bukan dapat dampak positif. Padahal dia itu pokok untuk kekuatan sel-sel kita dan untuk keberlangsungan hidup kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, di satu sisi, ALA ini sangat promising sebagai suplemen untuk awet muda awet sehat, tetapi di sisi lain, sejumlah suplemen antioksidan konsentrasi tinggi itu kalau salah-salahnya pakai juga bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan mortality rate. Innalillahi. Umum banget nih, zat-zat yang konsentrasi tinggi gitu, kalau kelewat tinggi itu malah melemahkan mitokondria, melemahkan gut microbiome juga di perut kita dan seterusnya. Jadi mesti hati-hati, jangan main ikut-ikutan begitu saja. Sedikit info tambahan lagi, kadang ALA ini diberikan sebagai obat juga, antara lain untuk memperkuat saraf dan otak, lever, atau yang paling populer di luar sana untuk pasien diabetes sebagai pereda nyeri-nyeri saraf atau apa gitu. Ada juga yang coba-coba ALA ini dipakai untuk neken obesitas, untuk penyakit-penyakit karena orang tinggal di ketinggian ekstrim dari permukaan laut, atau menghambat penuaan kulit, untuk kolesterol tinggi, atau masalah lemak darah kayak gitu. Walaupun secara ilmiahnya konon penelitian ke arah penggunaannya sebagai obat itu masih rada-rada sumir, kurang komprehensif. Tapi balik lagi ya ke Dr. David Sinclair. Dia itu dalam beberapa kesempatan interview bilang mengkonsumsi suplemen ALA tiap hari dosis tertentu. Gara-garanya ternyata apa coba? Ternyata dia itu ikut-ikutan juga. Gubrak gak sih? Beneran. Yang udah sekelasnya Dr. Sinclair, dia juga ikut-ikutan. Jadi kalau kita ikut-ikutan, bisa aja nggak salah juga tuh ya. Dr. Sinclair bilang, mulai ikut-ikutan makan ALA itu setelah ketemu salah seorang pakar sepuh yang namanya Profesor Denham Harman. Profesor ini terkenal ahli dalam penelitian dan teori-teori soal radikal bebas dan soal penuaan. Dan dia cukup memukau banyak pakar karena si profesor relatif awet muda dan masih bisa aktif ngajar dan bekerja sampai umur 90-an gitu. Dr. Sinclair pun terpukau juga. Terus dia tanya-tanya tuh sama keluarganya. Profesor Harman kok bisa awet muda kayak gitu, rahasianya apa sih ya? Nah, keluarganya bilang, wah itu ada jamu rahasianya tuh di keluarga kami. Yaitu apa? Alpha lipoic acid alias ALA tadi itu ternyata.
Profesor Harman ternyata udah mengkonsumsi ALA bertahun-tahun. David Sinclair terus mikir, wah kalau gitu gue juga mesti ikut-ikutan nih. Teruslah sampai sekarang kalau ditanya-tanya soal suplemen awet mudanya, nggak ketinggalan dia selalu nyebutin ALA ini. Bahkan Dr. Sinclair tuh bilangnya gini ya, suplemen ALA ini nggak usah beli yang mahal-mahal, cukuplah beli yang murah-murahan aja. Nah, tapi belakang-belakangan pendapat yang terakhir ini banyak ditentang oleh para peneliti ALA. Para peneliti yang terkini cenderungnya bilang kalau ALA yang jos itu yang mahal, karena yang mahal itu dari bahan yang alami yang oleh mereka dilabeli sebagai ALA tipe R, kelas R, atau RALA gitu. Selain ALA yang alami, RALA ini ada ALA lain lagi, yaitu yang sintetik atau SALA, sintetik ALA atau ALAS. Terus ada lagi yang campuran antara alami dan sintetis, ini yang paling lazim. ALA sintetik ini secara rangkaian kimianya itu nyaris sama persis dengan ALA alami, cuma ada sedikit twist atau pembalikan. Masalahnya, lah di sini nih komplikasinya. Sel-sel tubuh kita itu pinter gitu ya. Dia bisa membedakan mana yang alami, mana yang tidak alami. Kok bisa sih tubuh kita sepinter itu? Nah, jadi ALA ini kayak gini ya. Yaitu ada yang dapatnya dari asupan makanan tertentu atau asupan suplemen. Ada ALA ini yang dimunculkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, karena secara alamiah tubuh ini bisa dan biasa memunculkan ALA sendiri, tentu dia tahu dong ya. Tahu persis ALA yang alami itu kayak gimana. Nah, terus begitu datang yang sintetik, walau nyaris identik, cuma ada pembalikan dikit, tubuh kita ya tetap tahu bahwa ini tuh beda sama yang biasanya, sama yang alami. Dan dia tahu pasti bahwa itu pasti berasal dari asupan luar. Nah, mitokondria sel-sel itu dari sononya emang nggak suka sama yang nggak alami. Jadi ini bumerang nih. ALA yang tidak alami itu dibilang para pakar ada kecenderungan justru meredam efektivitas ALA yang alami di tubuh kita. Dan karena efektivitasnya menurun, pengaruhnya kepada mitokondria malah jadi jelek. Ujungnya jelek juga untuk longevity, malah bikin kurang panjang umur gitu ya. Kalau banyak asupan ALA yang tidak alami. Yang dagang suplemen ALA banyak tuh di online. Kalau beli ingat-ingat bisa-bisa cari yang alami atau yang RALA. Secara umum kalau sekedar disebut ALA saja itu dipastikan sintetis atau campuran. Dan dua-duanya itu kurang jos. Tapi itulah yang ada di pasaran. Kalau yang alami itu jarang banget, malah di Indonesia juga sama, jarang banget. Hati-hatinya lagi, kalau dibilang RALA atau ALA alami, itu kita mesti cek lagi. Beneran bonafit, terpercaya, jujur, sehingga isinya alami beneran atau abal-abal. Nah, di online kan banyak yang kayak gitu. Alternatif yang bisa jadi jalan tengah, asupan ALA ini, ya udahlah, jangan mengandalkan suplemen, cari aja dari sumber makanan sehat. Di antara makanan sehat yang diketahui kadar ALA alaminya cukup banyak, itu cukup berjejer. Brokoli, bayam, Brussels sprouts, green pea, beet, wortel, kentang, flaxseed, chia, walnut, daging merah, daging jeroan, kayak gitu. Daging sama jeroan ini kalau nggak salah malah yang terbanyak tuh kandungan ALA-nya. Walau alam ding. Cuma perlu jadi catatan, ALA yang alami itu bisa larut di air, larut di lemak, dan perlu handling khusus gitu untuk menjaga khasiatnya dalam jangka panjang. Jadi dia cenderung gampang rusak. Dan yang terbaik itu kalau dari makanan yang masih segar. Kalau brokolinya udah jadi pil suplemen, saya nggak tahu tuh apa ALA-nya tetap jos apa enggak, walau alam. Terus salah satu yang iklan itu bilangnya gini, satu pil kami 50 mg ALA itu setara yang ada di 300 kilo brokoli. Wah, kayaknya dahsyat. Tapi kalau ternyata itu dikenali tubuh kita sebagai bukan asupan alami, hati-hati tadi itu. Oke, itu dulu deh untuk sekarang. Terima kasih.